warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Para orang tua, penskul, khususnya para alim ulama, para guru, dan sekalian ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran sudah selesai, Pak, pada barangnya sudah. Dalam agama kita, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu hanya dengan iman. Sebaliknya, sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin itu karena kemaksiatan. Logikanya gitu, Pak. Sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, impossible, jadi possible, jadi mungkin, itu hanya dengan iman. Buktinya apa? Bangsa kita merdeka. Itu pakai hitung-hitungan ahli strategi perang manapun susah menang. Ya. Melawan Portugis, Pak. Berapa melawan Ganda, melawan Portugis, melawan si Arsenal, Pak. Subhanallah. Berapa melawan Spanyol? Apalagi Spanyol baru saja memukul mundur Granada dan Andalusia di bawah komandan Isabel dan Ferdinand. Itu umat Islam sudah berkuasa 800 tahun, bisa dipukul mundur, Pak. Maka Spanyol datang kepada di tanah Nusantara itu sebagai pemenang. Maka semboyannya apa? God, glory, gospel. Gitu. Bayangkan umat Islam pemenang 800 tahun, tentaranya sudah hebat, infrastrukturnya kuat, ya, tingkat ekonominya di atas 8%. Beda sama bapak-bapak, di bawah 5%. Subhanallah. Ini luar biasa. Tapi kita menang melawan Spanyol. Inggris itu bagian dari sekutu, betul. Dia baru saja menaklukkan Jepang. Luar biasa. Jepang yang begitu hebat, hancur Nagasaki, Hiroshima 1945. Subhanallah. Melawan Belanda dan seterusnya. Faktanya sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu hanya dengan keimanan. Quran itu memberitahu untuk memproduksi iman. Tempat paling hebat namanya masjid At-Taubah 18. Innama ya'muru masajid Allah man. Kalau mau iman kuat, iman kita kuat, makmurkan apa? Masjid. Seperti Pak Jenderal dari masjid itu masjid. Luar biasa. Itu cucunya Al-Gandalawi, teman saya kerja di Kairo, Pak Jenderal. Dr. Salim Taufik, poliglot dia. Jadi ketika di Kairo saya baru mengambil master pertama, beliau mengambil master yang kelima. Luar biasa dong. Ya. Diajak saya ketika ijtima Pakistan. Walaupun saya belum bergabung, tapi saya senang dakwahin. Bin Baz yang menyegokin, yang mandiin, nyuapin, itu namanya Abdullah. Anak tabligh, anak Salafi sendiri nggak mau. Diajak saya ke Pakistan, ijtima. Kata bapaknya, muka Abi boleh melihat semua ruangan, satu aja nggak boleh dilihat apa? Dapur umum. Karena orang kan juta-juta di situ juga. Orang sholat sopnya, kilo-kilo tuh Pak, tapi rapi. Makannya gimana dapurnya juga? Boleh dilihat semua ruangan, nggak boleh masuk ke dapur umum. Seperti perang Khandaq. Perang Khandaq itu Nabi gandumnya hanya cukup untuk 5 piring. Pasukan Khandaq 3.000. Kata Nabi, kokinya saya. Ya, kokinya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat jangan lihat saya masak. Yang 5 piring Pak jadi 3.500 piring. Pasukan Khandaq berapa? 3.000, sisa berapa? 500. Jadi Bapak jangan khawatir. Kalau
Tapi sekarang baru di 25%, loncat nih. Dan sekarang sudah kelihatan Pak, roman-roman berantem. Selawat apa? Asjil ya. Kalau mau asjil ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan iman. Maka 5 penjajah Eropa, 1 Jepang Asia. Ya, Bapak kenal pertarungan proses penangkapan Eisenhower. Eisenhower itu 2 tahun nggak bisa ditangkap oleh Jepang. Jepang itu nggak bisa melewati Sumedang, Pak. Sumedang, Tasikmalaya jauh nggak? Itu Jepang nggak bisa lewat Pak. Eisenhower Mustafa dia bagi pasukannya 3. Satu yang pegang bambu runcing di depan, yang di tengah pasukan Nabi Daud. Apa itu Pak? Tapel. Yang ketiga pasukan yang menggunakan peluru diputar-putar nggak keluar-keluar. Namanya pasukan apa itu Pak? Pasukan yang pegang peluru Pak, itu diputar-putar tapi nggak keluar-keluar pelurunya, tapi musuh mati Pak. Pasukan apa namanya Pak? Tasbih. Itu diputar-putar nggak keluar-keluar, tapi mati juga itu. Subhanallah. Maka sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin pakai iman. Alat memproduksinya makmurkan masjid. Sebelum merdeka jumlah masjid di Jawa Barat Pak 1000. Bung Karno udah sholat di 8.000 masjid. DKI Pak, itu jumlah masjidnya 10.000. Saya sudah ngisi 8.000 Pak Jenderal. Jadi saya kalau nyalek menang ya. 8.000 satu masjid 10 orang ya. Berapa kursi di DPR? Menang apa-apa aja ya bagus. Tapi buat apa? Lebih baik saya cawe-cawe orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman itu Pak, ini yang harus dilestarikan. Maka merayakan kemerdekaan, merayakan keimanan Pak. Orang beriman kudu sabar, berjuang itu harus sabar. Gak bisa berjuang tiba-tiba pengen menang. Islam itu mengajarkan sunnatullah kesabaran. Sabar dulu di daerah Pak. Ya, jangan ambil dulu pengalaman Pak. Di daerah Pak 10 tahun. Nah, baru beberapa tahun kita pengen sabar berjuang itu. Tuhan. Nah, nyampe ini. Ya? Subhanallah. Kenapa mesti sabar Pak? Karena sabar itu Rasulullah Pak. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Ibrahim alaihissalam ketika diinformasikan oleh malaikat, fabasyarnahu bigulamin halim. As-Saffat 101. Siapa yang dimaksud dengan gulam halim siapa? Siapa yang dimaksud? Kami beri berita gembira Anda wahai Ibrahim dengan kelahiran anak yang santun dan penyabar. Siapa maksudnya? Ismail. Ismail sifatnya gulam halim. Tapi Bapak baca Az-Zariyat 28. Qalu la takhaf fabasyaruhu bigulamin halim. Ibrahim jangan takut, kami malaikat, kami memang gak makan daging. Kami siapkan daging kan gitu ya oleh Ibrahim dan istrinya. Jangan takut. Bahkan kami akan memberi informasi kebahagiaan lahirnya seorang anak yang alim. Siapa dia? Ishak. Ismail sifatnya gulam halim, Ishak sifatnya gulam alim, anak yang cerdas. Itu sebabnya ayat Al-Quran wasta'inu bis-sabri, karena as-sabr itu Ismail.
ke bawah Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Udna bin Adnan bin Mukhawib bin Namur bin Jara bin Ya'rub bin Yashub bin Nabat bin Ismail. Jadi kenapa ayat Qur'annya Jayyuladina amalusta'inu bisobri, karena sobar itu Ismail turun ke bawah siapa? Rasulullah. Quran gak pernah ngomong gini wasta'inu bil ilmi, karena ilmu itu bisa lebih cerdas-cerdas. Orang cerdas tapi gak punya akhlak kesabaran, hancur. Amerika cerdas, Afghanistan hancur, Iran hancur. Yang diajarkan oleh Islam nilai dulu, biar fa'ilah ladina amanu bikum waladina utul. Jadi iman dulu baru apa? Dengan iman sesuatu yang mustahil jadi muhal, jadi mungkin. Dan itu datangnya contohnya Indonesia. Untuk memproduksi keimanan, tempat paling hebat namanya Masjid Bung Karno. Dididik oleh Haji Umar Said Soframinoto di mana? Di masjid. Belajar agama, belajar kebangsaan. Subhanallah. Para pahlawan semua di masjid. Jenderal Mustafa kemudian disampaikan di masjid, di pesantren. 2 tahun Pak, Jepang nggak bisa masuk. Ya, Haji Harasuna Said. Subhanallah. Beliau Sumatera Barat berjuang di mana? Di Jakarta, di Kuningan. Berjuangnya dari mana Pak? Dari masjid bikin musola. Musolanya sekarang jadi masjid, masjidnya di belakang antara pom bensin dengan Bank Mega, di belakang ada masjid. Masjid siapa itu Pak? Masjid siapa itu? Rasulullah. Subhanallah. Jadi pahlawan yang masih hidup sekarang siapa namanya Pak? Masjid. Pahlawan yang masih hidup masjid. Sama seperti di Jordan ada the only life of sahabat. Sahabat yang masih hidup namanya apa Pak? Pohon sahabi. Ketika Nabi dagang dari Mekah kemana ke Syam, berteduh Pak di bawah pohon tersebut. Pohon tersebut nggak mati Pak, sampai sekarang. Ya, 200 meter sebelum masuk wilayah pohon sahabi, panasnya luar biasa, panas betul, lebih panas dari food estate. Lebih panas dari food estate. Subhanallah. Tapi Bapak udah masuk ke wilayah pohon sahabi, wih anginnya enak betul. Lebih dingin dari 16 derajat Celcius AC. Ya, pohon meja menyaksikan kenabian Nabi hidup Pak. Maka sekarang ada pahlawan yang masih hidup namanya masjid. Itu sebabnya Nabi sebelum masuk ke Madinah, membangun kota Madinah, Nabi bangun apa dulu Pak? Masjid Kuba, masjid Kuba. Semua perjuangan para pahlawan identik dengan masjid. Cutnya ini diasingkan dari Aceh ke mana ke Sumedang, sampai Sumedang terlepas beliau lari ke tengah hutan, di tengah hutan bikin apa? Masjid, musola, masjid. Jadi merayakan ya kemerdekaan, kita merayakan masjid. Subhanallah. Ya gitu ya. Nanti ke depannya Masjid Al-Ittihad bikin apa itu? Peringatan 17. Lombanya siapa jamaah selama 40 hari datangnya paling cepat. Jadi macam bikin Al-Ittihad fingerprint Pak, besar-besarnya. Masih ingat dulu Nabi ketika dipilih menjadi orang yang memindahkan Hajar Aswad. Siapa yang paling berhak? Yang lebih dulu masuk ke Bait. Karena memperingati kemerdekaan, memperingati masjid, masjid memproduksi keimanan. Innama ya'muru masajid Allah man. Sebaliknya dengan kemaksiatan yang mungkin jadi nggak mungkin Pak. Apa itu? Contohnya perang Zidda Oktober 6 Oktober 1967. Israel itu hampir terdesak oleh aliansi negara-negara Timur Tengah yang tidak sepakat dengan deklarasi kemerdekaan Israel. Mesir nyerang, Jordan nyerang, Suriah nyerang, Lebanon nyerang. Hampir kalah Israel.
Cerdas Israel. Pasukan aliansi Timur Tengah dia senang nyanyi, senang joget. Dibayar Pak penyanyi mahal Mesir kala itu, namanya siapa? Umi Kulsum. Nyanyi Umi Kulsum, Magadir, Magadir. Joget pasukan itu. Subhanallah. Ketika joget datang pasukan Israel, habis semua pasukan aliansi Timur Tengah. Bapak joget 17. Itu kalau Haji Agus Salim ada yang nangis tuh. Saya mah ngomong Pak negara sebelah ngomong itu melukai Israel alhamdulillah. Dan dia bisa menang, dia lebih menyanyi. Ya Bapak paham gak sih? Subhanallah. Maka sabar. Sesuatu yang hampir menang, kemenangan di tangan Tuhan itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kemaksiatan. Karena iman dengan kemaksiatan nyampur gak? Gak nyampur. Subhanallah. Merdeka, ya kita ini ada definisi merdeka dalam Al-Quran, ngeri betul Pak. Apakah kita sebagai manusia merdeka atau tidak? Bapak baca surah Al-Baqarah 100 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan berkata ro'ina. Ini spesial kemerdekaan Pak Muzamil ya. Sebelum nanti bulan depan kita kembali lagi ke on the track Pak, sesuai kronologis dan sistematikanya. Saya momentum itu Pak, agar kita tidak terbuai dengan perayaan kemerdekaan. Kita sebagai bangsa secara di jur merdeka, tapi de facto bagaimana? Kita tengok Al-Quran 100. Orang-orang yang beriman jangan berkata ro'ina, lindungi kami, nanti kami tergantung kepada Anda. Muslim itu gak boleh gitu. Wa qulu dzurna, Muslim itu harus apa? Lihat kami. Kami leader bukan follower. Wasma'u, dengarkan kami. Jadi negara yang merdeka, negara yang tidak ada karakter ketergantungan kepada siapapun, karena pada asing. Dengan definisi ini, belum tentu negara kaya merdeka. Sebut saja Brunei Darussalam. Negeri kaya kan? Padahal saya ngisi tiap tahun sekali saya ngasih lecture itu Pak. University of Brunei Darussalam. Saya ngajar Middle East informasi di situ. Subhanallah. Itu kecil dia Pak. Kalau saya jadi kelurahan Brunei Darussalam. Kecil dia 3 jam aja bapak ubah selesai. Kaya di sana nggak ada transport umum, nggak ada yang susah. Semua orang punya apa itu? Mobil, pribadi. Udah yang kaya nggak mandiri, sangat ketergantungan kepada Inggris. Nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya untuk yang kesekian kali saya cerita di sini. Ada hikmah besar kenapa Nabi menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah. Mention please kalau kita sebut Habasyah ini mana? Ethiopia. Ethiopia itu Bapak jangan terpengaruh langsung dengan fals. Ethiopia di sini digambarkan negeri susah, miskin, kelaparan, kotor, dulu sekarang. Ethiopia sekarang ya, atau tepatnya Februari tahun lalu membangun Ethiopia Renaissance Grid dan raksasa kebangkitan Ethiopia. Biayanya besar 164 triliun. Tapi
1 sen pun tidak ada pinjaman asing. Para negeri miskin. Turun IMF, para pemimpin Ethiopia, ini dalam selesai pinjam ke kami, dampaknya terwujud, mimpi Anda terwujud. Selama ini Ethiopia malah terus ke Mesir, Pak. Blue Nile sumbernya dari Uganda, White Nile dari Ethiopia. Jadi sungai itu lewatnya aja lalu lalang, Pak, di depan Ethiopia. Maka Ethiopia bikin sodetan, bikin dam. Kenapa? Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu hidup sumbernya dari mana? Air. Sekarang Ethiopia ladangnya itu food estate-nya luar biasa. Ya. Luar biasa, damnya terbesar kedua di dunia. Tapi satu-satu pun gak ada pinjaman asing. Ayo pinjam uang ke IMF. Para pemimpin Ethiopia paham betul IMF itu lawannya pegadaian. Pegadaian apa motornya? Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau IMF mengatasi masalah dengan masalah, bahkan bikin masalah baru itu kan. Subhanallah. Negeri miskin tapi punya apa? Subhanallah. Makanya Bung Karno tidak ngeblok kapitalis, tidak ngeblok sosialis, berdiri, tidak tergantung. Memang Bung Karno ini luar biasa cerdas. Saking cerdasnya, tidak kebagian yang lain. Bapak andalkan dulu saya minum. Jiwa kepahlawanan itu, Pak, yang harus dilestarikan dari para pahlawan, dari para pejuang. Saya nggak yakin kalau kita lahir sebelum kemerdekaan Indonesia merdeka, Pak, karena lemahnya iman kita. Karena definisi merdeka Al-Jazir 23 selanjutnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kalian pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Para pahlawan itu, Pak, makanya sebenarnya juga pahlawan. Subjek itu ada yang dari verbal, itu harus menggunakan prefix pe. Pemain, pejuang, penyanyi, pedangdut, itu dari verbal. Ada lagi subjek itu diambil dari adjektiva, nomina, sastra, sastrawan, tambah sufiks wan, budaya, budayawan, fisika, fisikawan, ilmu, ilmuwan, pahala, pahlawan, pahlawan. Jadi yang dituju oleh mereka itu apa? Pahlawannya aku, bukan jabatan. Ya, Bung Karno itu membacakan teks proklamasi jam 10. Sholat Jumatnya di mana, Pak? Sholat Jumatnya di mana? Iya, di masjid, Pak. Masjid mana maksudnya? Masjid mana? Hah? Masjid Kuitang, betul. Bung Karno di Kuitang. Tapi Bung Hatta di mana? Haji Agus Salim di mana? Ki Bagus Hadikusumo di mana? Muhammad Yamin di mana? Supomo di mana? Abi Kusno di mana? Tuh, 7 perumus UUD juga. Di mana sholatnya? Cut? Kenapa nggak mau di Kuitang, Pak? Agar setelah sholat Jumat pergi. Nggak mau ada di Jakarta. Kenapa? Takut dipilih jadi menteri. Kita nggak berjuang, nggak berkeringat, apalagi berdarah, nongol tiba-tiba. Itu tidak. Mereka bukan pemburu jabatan, tapi pemburu pahala. Maka namanya apa? Pahala. Nggak ada di Jakarta. 2000 berapa Pak ya? Dulu ketika Pak Gatot itu yang dipanggil, saya diminta nampak tugas Pak Dirman dari gunung ke gunung. Subhanallah. Pak
Firman itu ternyata kalau berjuang, semua harta dibawa. Semua harta dibawa. Mas kenapa kok semua harta? Kalau aku ketemu rakyat, aku ingin sedekah berbagi kepada rakyat. Bukan apa yang bisa diambil dari negara, apalagi yang korupsi dari negara. Tapi apa yang bisa dikasih buat negara. Bapak tahu, Bung Hatta, A.R. Baswedan, mohon maaf, ada sejarahnya begitu. A.R. Baswedan, siapa lagi Pak? Haji Agus Salim, negosiasi before after kemerdekaan itu ongkos pesawat pinjam dari negara, nggak mau SPJ, pinjam sampai bayar, sampai meninggal belum terbayar, hutang Pak. Bapak nggak mau keluar tugas kantor kalau SPJ belum keluar. Jadi luar biasa kita punya pahlawan. Ini juga yang harus dilestarikan dalam kemerdekaan. Bukan sekedar pakai baju beda-beda warna. Tapi kepahlawanan baju yang paling hebat walibasun takwa. Itu Bung Hatta, Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Pak keluar negeri negosiasi kemerdekaan, bukan SPJ. Tapi hutang kepada negara. Yang lucu lagi Muhammad Hatta sampai mau meninggal SPJ belum terbayar, rumahnya dijual. Padahal buat apa? Buat negara. Ini duit negara habis buat ngongkosin bapak. Subhanallah. Makanya wajar dalam Indonesia luar biasa. Para pahlawan kita luar biasa. Sehingga banyak orang yang tidak senang kepada sejarah bangsa. Kenapa? Para pahlawannya hebat, imannya hebat. Ada seorang Indonesianis di Melbourne University. Dia ngajar di Melbourne, dia ngajar di Monash, dia ngajar di Australian University. Namanya Herbert Feld, yang baru meninggal 5 tahun belakangan. Menjajah Indonesia, sejarah Indonesia nggak bisa dipisahkan dari keikhlasan, kekuatan iman para pahlawan. Karena itu untuk mengubah Indonesia, para pahlawan itu sejarahnya kata saya Herbert Feld. Mana buktinya? Sekarang negara Eropa arisan Pak bakar Quran. Betul nggak? Kemarin mana Pak? Di depan KBRI bapak-bapak itu di Copenhagen, betul nggak? Arisan Pak, Swedia, Denmark, terus aja arisan. Swiss, Finland. Kenapa? Karena Quran itu satu-satunya kitab suci yang melarang penjajahan. Padahal kan kitab suci di muka bumi banyak. Ada Hindu, ada Buddha, kenapa Quran? Betul nggak? Jadi, subhanallah. Maka kalau Bapak ingin berterima kasih kepada para pahlawan, apa katanya? Malam yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tak pakai terima kasih kepada orang, apalagi para pahlawan ini, la yashkurullah, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Subhanallah. Maka di Belanda kan kehabisan cara, kehabisan cara. Dengan cara dipecah. Mana ulama istiqomah, mana ulama istiqomah. Subhanallah. Mana ahli lurus, mana ahli fulus. Syekh Nawawi Al-Albani, dia yang menggerakkan perjuangan di daerah Banten, Jawa Barat, dan Jawa sampai ke Madinah. Diajarkan santri-santri kebangsaan. Subhanallah. Ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Belanda untuk menghalangi gerak Syekh Nawawi Al-Albani. Muncullah namanya Kiai Sobari, dibayar oleh Belanda. Ngapain? Nyantet Syekh Nawawi Al-Albani. Bayangkan,
Dia udah nggak berjuang, ngambil untung dari Belanda, nyantet para ulama. Itu sebabnya musuh yang paling berat itu bukan orang lain, tapi siapa Pak? Apa kata Syekh Nawawi? Pelan-pelan, sakit. Yang nyantet teman seperguruannya. Makanya dalam sejarah Indonesia ketika disebut demam, negatif. Itu suka bayar. Kamu jangan ikut sana, jangan ikut pengajian dia, apalagi di Al-Ittihad kali jam 9 minggu ketiga. Awas jangan aja. Subhanallah. Itu penilaian berapa? Kenapa? Karena mereka sangat paham, sejarawan sangat paham. Bangsa kita ini merdeka kuat karena ada orang-orang yang kuat imannya. Dengan iman mustahil jadi gak mustahil. Kata Habib Syekh, kalau mau menjajah Indonesia, walaupun dia sudah merdeka, pisahkan bangsanya dengan sejarah. Bung Karno ada bilang apa itu? Jas. Tapi Bung Karno belum juga. Setelah kejadian Madiun, pada ingetin. Betul nggak? Betul. Subhanallah. Habis belajar kalau sudah hapus kayak gini nggak ada. Subhanallah. Ini banyak yang saya nggak akan keluarkan di sini, Pak. Ya. Allah aja mengharamkan khamr bertahap tuh, Pak. Subhanallah. Zaman berubah nggak? Berubah. Metodologi berubah nggak? Berubah. Tapi ada yang tidak berubah. Apa namanya? Keimanan. Keimanan kejujuran. Subhanallah. Belanda dia punya saham 20% di Jakarta Utara. Jakarta, mohon maaf, identik dengan apa? Islam. Kemudian apa? Betawi. Terus apa lagi? Betawi identik dengan apa? 3, 1 Betawi, 2 Islam, 3 inisial C. Nah, itu Belanda nggak saham di Sunter, cepet, udah nggak bagus. Makanya sejarahnya panjang Pak, dari Sunter, kemudian ke tempat insya Allah yang di sini nggak banyak yang datang, 11 orang, karena dihapus tahun berapa ya? Itu nggak saham. Jadi orang-orang kita kalau mau maksiat, Pak, bahasa sekarang mau Alexis lah, gitu. Itu mesti datang ke sana. Kenapa? Sahamnya Belanda dalam rangka apa? Memberangus kegiatan keulamaan, keimanan. Makanya Betawi, kenapa istilahnya Betawi? Dari bahasa Arab, Fatawi. Apa artinya? Negeri fatwa. Apa artinya? Negeri para ulama. Karena itu keulamaan, kefatwaan. Jangan harus dihapus. Ya, jangan diketahui lah di mana. Oh, misalkan. Bapak susah betul bahannya ya. Maka pupuk pakai iman. Terus lestarikan pada anak-anak. Bangsa yang merdeka, pribadi yang merdeka, itu Al-Jazir 23 yang nggak kalah oleh hawa nafsu. Kata Nabi, yang tidak bisa menahan hawa nafsu, jangan pernah minta untuk urus urusan publik. Perang Badar. Di perang Badar, Nabi mengizinkan sesuatu yang luar biasa, yang sekarang masih digunakan oleh orang kita. Namanya apa? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah, Pak, sempat dihalalkan oleh Nabi. Bapak baca Sahih Bukhari 1041, 1042 hingga 1045. Ada beberapa kitab hadis Sahih Bukhari 1045-nya tidak ada. 1041 sampai 1044 kata Nabi, "Tamattu ahlal badar." Wahai pasukan Badar, silakan
diperbolehkan nikah mut'ah. Karena ayat dalam surat An-Nisa "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba" belum turun. Belum turun. Yang kedua, karena perang itu kan nggak jelas ujungnya. Seperti sekarang Ukraina sama Rusia, kan nggak jelas ujungnya sampai kapan. Sehingga yang mau nikah mut'ah silakan. Kalau kalian tertarik lanjutkan nikah mut'ah, bawa istri Badar ke Madinah. Tapi kalian mau hentikan nikah mut'ah, ya sudah selesai setelah itu. Dengan selesainya perang Badar. Sebagian kecil sahabat ngambil rukhsah itu. Ambil rukhsah itu. Saya diamanati oleh guru saya, jangan pernah menyebut nama sahabat. Yang ngambil nikah, rukhsah nikah mut'ah. Tapi dalam sejarahnya, sahabat yang mengambil rukhsah nikah mut'ah di kemudian hari tidak pernah diberi jabatan apapun olehnya. Dan yang sahabat tersebut, ya Rasulullah, yang lain udah jadi menteri, udah jadi gubernur, udah jadi komisaris utama, saya kasih apa ke Rasul? Apa jawab lagi? Innaka la dha'ifun, kamu lemah. Lemah di situ. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini bukan sekadar umur dan fisik. Tapi sahabat tersebut ketika perang Badar mengambil rukhsah nikah. Kalau kita tidak bisa menjaga integritas diri, walaupun padahal nikah mut'ah rukhsah, berarti kita tidak bisa menjaga kehormatan. Padahal ketika itu diizinkan aja. Kemudian sahabat mengambil rukhsah nikah mut'ah. Di kemudian hari kita dikasih jabatan ngurus urusan publik, nggak dikasih. Kenapa? Ngurus diri aja nggak bisa, apalagi ngurus orang. Haji Abu Salim, Muhammad Hatta, Budapest, Den Haag, ya, ditelepon di hotel-hotel. I'm sorry, Mr. Vice President and Minister Haji Abu Salim, we have special service, beautiful and pretty from Russia. Bapak kalau tawari gitu gimana Pak? Apa jawab Haji Abu Salim? No thank, I'm Muslim. Kalau Haji Abu Salim menerima Indonesia merdeka apa? Itu sebabnya ini hikmahnya kenapa Allah hadirkan Bapak di muka bumi sekarang, bukan sebelum kemerdekaan. Karena kalau Bapak lahir sebelum merdeka, kan merdeka di Republik Pak. Kok saya jauh-jauh para pahlawan kejauhan saya kalau sekali dakwah beberapa daerah. Malam hari kalau saya tinggal di rumah siapa Kiai aman, tapi tidak sedikit panitia yang naruh saya di hotel, yang hotel jam 11 jam 12. Mohon maaf Kiai, kami hotel punya layanan spesial khusus buat ini. Apa itu? Kiai tunggu aja di kamar. Datang Pak Water. Subhanallah. Saya bilang, saya Kiai, saya mau dapat. Oh gitu ya? Ya buat Kiai gratis Kiai. Kami mau berkah. Coba kalau saya terima, saya bisa dakwah nggak? Gak bisa, minus saya Pak. Apa kata pihak hotel? Kiai nggak suka perempuan, coba kasih bencong. Coba. Ayah, ini para pahlawan kita bukan biasa. Yang lain itu udah selesai. Banyak nggak yang terpleset di situ? Orang banyak. Itu sebabnya kata Nabi, maksiat itu 50%-nya maksiat biologis. Ya, maksiat itu pada 100%, 50%-nya dosa itu Pak, dosa ni'matul jima, hubungan biologis. Karena itu banyak orang yang jatuh di situ. Ya, banyak yang jatuh di situ. Maka konsepnya tadi itu, dengan iman yang mustahil jadi mungkin, dengan maksiat yang mungkin jadi mustahil. Maka itu konsep kehidupan, jangan sampai berubah. Bill Gates, pemilik
Microsoft. Putrinya dilamar oleh Nayel Nasar. Siapa nama putrinya? Jennifer Entry. Nayel, kamu mau melamar anak saya, modal kamu apa? Ini pertanyaannya mungkin saya bukan materialistik, bukan finansial, betul nggak? Karena kalau ditanya finansial, beliau udah punya segala. Apa jawab Nayel Nasar? Saya sampai hari ini saya tidak pernah tidur dengan perempuan manapun. Coba. Itu di pikiran Bill Gates, Pak, sesuatu yang impossible. Orang Barat. Saya ketika sama di dalam New Zealand, ya. Itu saya tinggal di rumah salah seorang ulama. Kemudian ada teman ulama tersebut non muslim. Anaknya minta izin. Waktu di bangun, Dad, aku mau ada acara di kampus 2 hari. Nah, jangan lupa alat kontrak. Padahal ulama itu kan non muslim. Nah, jangan lupa alat kontrak. Artinya diizinkan nggak tuh, Pak? Islam tak mengenal itu. Yang diajarkan oleh Islam nilai. Subhanallah. Maka kalau bisa tahun depan nanti 17-an acara yang related dengan keimanan. Coba, apa filsafat lomba makan kerupuk dalam rangka merayakan kemerdekaan? Oh, mungkin karena sekarang kita El Nino, hidup susah, makan kerupuk aja. Kerupuk kita terus. Subhanallah. Apa kaitan dengan balap karung coba? Ada relasinya dengan apa itu? Dengan kepahlawanan, Pak. Subhanallah. Itu kan kegiatan mubazir itu, Pak. Apalagi mesti blok-blokan naik panjang. Kenapa nggak disedekahkan sekalian aja kayak begitu tuh, Pak? Nggak usah pakai blok-blok. Tahun depan kali dia bikin acara yang mendidik. Misalkan lomba 40 hari datang ke masjid yang paling cepat, faster, kejar pulang. Hadiahnya umroh. Dari mana? Dari katedral. Amin. Tapi sebelum jamaahnya ustadznya dulu. Subhanallah. Luar biasa, Pak, ya. Pak Dirman dari gunung ke gunung, dari ini. Doa yang dibaca Pak Dirman nggak tanggung-tanggung, Pak. Doanya Nabi Musa, surat Qasas ayat 21. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Makanya Ibn Khalil nangis. Gak bisa dipisahkan sejarah bangsa ini dengan sejarah agama. Dikejar-kejar, Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Ya Allah, selamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim. Penjajah kaum yang zalim bukan, Pak? Itu sama ketika Musa dikejar oleh Fir'aun. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Ada nggak doa itu di PSBB, Pak? Ada nggak? Ketika Bapak SD, SMP, SMA dapat pelajaran sejarah, namanya PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ada nggak doa itu, Pak? Kita merayakan kemerdekaan cuma bikin foto di Twibbon, Pak, itu doang, bukan? Betul nggak? Coba HP bapak-bapak, foto profilnya Twibbon semua, coba. Subhanallah. Orang baik itu, Pak, ya, orang baik itu wafatnya, syahidnya, Pak, ayam itu berkokok jam berapa? Jam 3, Pak, ya, menjelang subuh. Dalam sejarah kan ada seorang anak, namanya siapa itu? Yang pengen menikahi ibunya, tadi ibunya bikin syarat mesti bikin apa, candrik. Kemudian pas mau subuh, Pak, ini kok mau jadi anakku bikin candi ini, subhanallah. Akhirnya apa, Pak? Ayam disuruh bangun. Akhirnya jin yang membantu sang kurian pada pergi. Tapi ketika pahlawan meninggal, subhanallah, siapa pahlawan
yang syahid ketika haji, ketika umur kepada Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggal ketika haji. Di Arafah itu sebelah utara banyak ayam kalkun. Itu ayam kalkun berkokok Pak, 24 jam 3 hari 3 malam. Ada lagi PSBB berkokok Subhanallah. Sama seperti Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, ayam kalkun yang tadinya berkokok menjelang subuh Pak, ini 24 jam. Ayam aja tahu Pak mana orang benar dan orang nggak benar. Subhanallah. Tumbung tomo Pak, ayam di Arafah berkokok. Subhanallah. Karena yang dibaca Allahu Akbar. Jasanya nggak hancur. Jadi banyak sejarah yang harus kita ungkap. Kenapa? Karena mereka tidak akan mengungkap. Kenapa? Karena kita helmet fact. Kalau mau mengubah wajah Indonesia, hilangkan sejarah bangsanya dengan sejarah pahlawan kita. Jelas betul itu Pak. Rabbi najini minal qawmil zalimin, Rabbi najini minal qawmil zalimin, Rabbi najini minal qawmil zalimin. Dahsyat. Yang kayak gitu harus sampai bukan hanya kepada Bapak, tapi kepada siapa? Anak-anak. Karena yang akan melanjutkan ya Indonesia sejarahnya siapa? Simon Paris, dia bikin aturan one house two doctors, satu rumah dua dokter. Dokternya dua, bidang eksakta dan bidang sejarah. Israel itu nggak bisa maju Pak dengan Holocaust, betul nggak? Di Holocaust itu mesti diangkat terus, padahal mengangkat Holocaust itu datanya susah. Maka dihadirkan dokter-dokter ahli sejarah untuk bikin sejarah fiktif, namanya apa? Holocaust. Penting sejarah. Nah kita punya bukti yang luar biasa, tapi nggak mau apa di. Kita coba lihat Al-Quran 2/3 isinya apa? Sejarah. Ya, Al-Quran isinya sejarah. Kebetulan saya senang baca sejarah. Gitu ya. Nah, ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pada perjuangan bangsa, kita dengan senjata runcing bisa mengalahkan senjata otomatis. Tapi itu ada pelajaran yang penting sekali untuk kita itu. Tapi mengapa sekarang seperti doa-doa seperti Islam itu tidak ada dalam buku sejarah SPP, cara perjuangan bangsa itu tidak ada. Bagaimana caranya untuk menyampaikan itu supaya itu terukis di dalam buku-buku anak-anak supaya bisa dilangsungkan apa yang kita kerjakan dalam pahlawan kita kemerdekaan. Baik, caranya gampang Pak. Anak-anak kita suruh datang ke Masjid Al-Ittihad Ahad minggu ketiga. Saya nulis buku yang saya ceritakan ada di buku saya, judulnya Merawat Nilai-Nilai Keindonesiaan. Gitu tuh ya. Insya Allah buku itu banyak hal-hal yang tidak Bapak baca di buku-buku sejarah yang lain ada di sini. Termasuk doa tadi itu, termasuk sejarah bendera merah putih. Itu siapa pencetusnya? Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Ayyubis. Itu pencetusnya. Ya. Beliau mengumpulkan ulama Nusantara di penjaringan. Ya, di penjaringan. Apa kata
beliau, ulama Nusantara, kalian di mana aja sih? Ini kita dijajah oleh Belanda. Dia datang 1567 sampai tahun 1700 ada perlawanan kemana aja kalian. Apa jawab ulama Nusantara? Bin, gimana kita mau bersatu? Gimana kita mau berjuang? Alat pemersatunya nggak ada. Jawaban ulama itu, Pak, jawaban Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah menyuruh Bapak Ibu bersatu. Nggak ada. Nggak ada. Dalam Al-Quran juru ayat untuk bersatu tidak ada. Ustaz yang ada 103 Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah Al-Quran, kalian bersatu. Tuh, bukan bersatu. Pegang Al-Quran, kau bersatu. Nggak bisa Bapak bersatu, Pak, ketika tidak ada alat pemersatunya. Kenapa disebutkan Al-Quran? Dalam ilmu linguistik namanya metafor atau majaz mursal min itlaqi juz wa iradatil kull. Yang dimaksud Al-Quran, yang disebut Al-Quran, tapi yang dimaksud keseluruhan. Dalam Al-Quran istrinya keadilan, law enforcement, pemerataan, kejujuran, kebenaran. Bisa nggak Bapak bersatu ketika tidak adil? Bisa nggak Bapak bersatu kaya miskin ketika ketimpangan itu menganga luar biasa? Yang dibereskan oleh Islam apa? Alat pemersatunya itu. Piagam Madinah jumlahnya 47 pasal. Ya, ada 5 faksi yang tanda tangan, ada 6 faksi yang tanda tangan, 5. Bisa minoritas ngatur mayoritas. Karena yang mayoritas merasa aman di bawah naungan Islam. Kenapa? Islam memberikan keadilan. Mana contohnya? Seorang perempuan namanya Mikhlaf dari Bani Sa'ad, orang Ansor, mencuri, Pak, nyopet. Yang dicopet, subhanallah, ukuran sudah harus potong tangan. Berapa? 500 dinar. Nggak sampai 27 miliar, Pak. Subhanallah. Apa kata para sahabat? Ini Mikhlaf harus dipotong tangan. Jangan. Bapaknya berpengaruh. Kontribusi kepada Madinah besar. Ya. Kalau bisa Mikhlaf bebaslah dari tuntutan. Subhanallah. Nggak bisa. Ini deliknya jelas. Kenapa? Al halalu bayin. Halal jelas. Wal haramu bayin. Yang bikin nggak jelas Pak Rufi'ah. Subhanallah. Itu yang bikin nggak jelas tuh Pak. Tapi agar dia bebas dari pidana, gimana caranya? Ada yang berani ngomong ke Nabi. Cuma siapa yang berani ngomong ke Nabi? Ini permasalahan berat ini. Anak angkatnya Usamah bin Zaid. Oh iya betul. Usamah. Dibisikin ini. Baik, saya ketemu Rasul ya. Ya Rasulullah, uskut ya Usamah. Udah diam, jangan banyak ngomong. Saya tahu apa yang kamu hendak utarakan. Dengarkan Usamah. Inna ahlaka man kana qablakum. Idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihimul had. Wa idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Dengarkan Usama, kehancuran bangsa-bangsa terdahulu. Jika yang korupsi orang miskin, mereka menegakkan hukum. Tapi ketika yang korupsi orang elit, bukan alit, Pak, maka taroku, mereka tidak melakukan penegakan hukum. Dengarkan Usama, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha."
Andaikan Fatimah putriku Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Orang Yahudi yang mayoritas, wih adil betul Islam. Paham gak Pak? Islam tuh gak pernah nyuruh bersatu. Tapi ada bukti gak bahwa kita ini bersatu aman? Islam menjamin apa? Keadilan. Gimana kaya miskin bisa bersatu Pak? Ketimpangan menganga. Turun ayat di Madinah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Zakat meminimalisir gap kaya dan miskin tuh Pak. Subhanallah. Sehingga penegakan hukum luar biasa. Bib, alat pemersatunya nggak ada Bib. Apa alat pemersatunya ya? Bendera. Tapi benderanya warnanya apa? Bentuknya apa? Istikharah, musyawarah, basul masail. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus baca Sahih Muslim, Babul Maghazi. Riwayatnya Anas bin Abi Qilabah. Ada hadis Nabi, Inna Allah azza wa liyal ardu masyariquha wa magharibaha fa'atanil kanzainil ahmar wal abyad. Allah memberikan kekuasaan kepadaku timur dan barat. Allah memberikan kepadaku pusaka warnanya merah dan putih. Dari situ tuh Pak. Sejarah tuh Pak. Penting tuh ya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana caranya? Doa-doa tadi para pahlawan ada. Suruh ngaji di sini. Suruh baca buku lagi itu Pak. Gitu tuh ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Ustadz atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Yang kami ingin pertanyakan begini Ustadz. Kalau tadi digambarkan tentang proses kemerdekaan kita dan para tokoh pahlawannya begitu, dan dikaitkan dengan kondisi saat ini, nampak jelas gitu ada terjadi sebuah krisis nilai Ustaz. Krisis nilai. Ini kan gapnya jauh sekali Ustaz. Ya. Kalau tadi Ustaz katakan bahwa salah satu mengembalikan nilai itu sendiri ada di masjid begitu Ustaz. Nah, kalau bicara DKI tadi 1000 masjid, tapi belum ada kami melihat sebuah role model masjid yang bisa menjadi sebuah alat pemersatu begitu Ustaz. Ya Ustaz ya. Jadi masjid di antara kita masih lebih suka untuk ibadah tok ketimbang untuk hal-hal berbicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, bicara tentang sosial dan budaya dan lain sebagainya. Krisis budaya apalagi luar biasa hebatnya saat ini Ustaz. Nah, mohon barangkali langkah-langkah apa kalau kita bicara dari masjid sebagai basic perjuangan mengembalikan kekuatan iman, ya ini kira-kira apa yang perlu kita diskusikan, kita bicara sama-sama untuk menjadi kepegangan kita. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, hari ini pun kita krisis tentang kepemimpinan dan keteladanan. Nah ini mohon juga pencerahannya barangkali. Bagaimana kita ke depan memilih pemimpin 2024? Barangkali kita melihat dari aspek akidah dan juga dari aspek fikihnya seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada masjidnya Pak. Namanya Masjid Al-Ittihad. Ini namanya jadi cocok tuh. Masjid Persatuan tuh Al-Ittihad itu. Ya. Subhanallah. Itu sebabnya ada hadis Nabi dahsyat betul Pak. Untuk Bapak Haji itu tidak mesti ngambil di syuruk Pak. Ada Sahih Muslim yang hadisnya sama dengan salat syuruk 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umrah. Man dakhalal masjid liyata'allama khairan aw yu'allima ka ajri hajjatin wa umrah. Orang salat berjamaah di masjid lalu belajar kebaikan atau mengajarkannya, pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi masjid itu tidak ibadah tok Pak. Ini kajian ini Bapak pahalanya seperti apa? Haji dan umrah. Setelah itu Bapak datang ke mana? Ke Margonda bikin kartu nama. Haji Udin. Kapan haji lu? Tadi di Al-Ittihad. Gitu tuh Pak. Nah maksudnya apa? Bahwa setiap kali datang ke masjid jangan kosong dari ilmu Pak. Barang siapa masuk ke masjid berjamaah kemudian mengaji kebaikan, belajar kebaikan atau mengajarkannya. Berarti apa? Pulang dari masjid bukan hanya ibadah mahdhah.
Tapi juga apa? Thalabul ilmi. Karena Bung Karno dididik oleh Haji Omar Said Cokroaminoto di mana Pak? Di masjid. Nabi sebelum membangun Madinah bangun masjid Pak. Tentu masjid itu bahkan bukan hanya sekolah. Bukan hanya kampus, bukan hanya tempat belajar Pak. Masjid itu. Pada zaman Nabi hingga Khulafaur Rasyidin masjid adalah istana negara tuh Pak. Orang di masjid Pak berani korupsi enggak? Kalau masjid jadi istananya berani korupsi enggak? Ngatur-ngatur anggaran enggak Pak? Kenapa? Takut sama Allah. Makanya Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah meninggal tidak mau tinggal di Madinah, tidak mau tinggal di Mekah. Subhanallah. Kenapa Abdullah bin Abbas tinggal di sini di Madinah? Kalau aku tinggal di Madinah, kalau aku berbuat dosa, nggak malu aku berbuat dosa di hadapan Nabi. Subhanallah. Ya sudah kamu tinggal di Mekah. Kalau aku di Mekah, bagaimana kalau aku berbuat maksiat di tengah-tengah Baitullah? Ada orang yang ngukur keimanannya Pak. Itu sebabnya Arab Saudi dilarang oleh ulamanya. Ibu kotanya di Madinah. Ibu kotanya di mana? Di Mekah Pak. Kenapa? Karena menjalankan roda pemerintahan tidak selamanya apa? Belok nggak boleh Pak. Subhanallah. Jadi ketika Nabi Khulafaur Rasyidin imannya kuat betul menjadikan masjid sebagai apa Pak? Istana. Karena orang nggak berani Pak berbuat maksiat di masjid. Kecuali masjidnya ada kemaksiatan. Namanya masjid diror tuh Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Jadi kayak di sini nih kayak Al-Ittihad. Ada kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini. Terus tuh Pak. Begitu ya. Menjelaskan tentang posisi agama kita. Kontribusinya kepada kemerdekaan. Dijelaskan tauhidnya. Dijelaskan muamalahnya. Dijelaskan hukumnya. Yang lebih hebat nih Pak. Ya. Nanti Bapak kalau bisa lakukan. Pak Dirman. Ini ketika mau keluar semua pasukan ditanya. Ada yang punya hutang gak? Ada yang punya hutang? Saya. Berapa hutang nih? Saya bayarin. Kenapa? Karena hutang pangkal riba. Selama ada riba Bapak gak bakal menang. Pak 123 sampai 130 Ali Imran. Sejarah perang Badar. Perang Badar itu perang yang paling detil dijelaskan oleh Al-Quran. Apa pesan perang Badar? 130 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan pernah makan harta riba. Jadi kalau kita ingin mengulangi kegemilangan perang Badar, tinggalkan apa Pak? Riba. Kenapa? Selama isi perut ada riba, ada harta haram, syubhat Pak. Selama itu malaikat rahmat gak akan masuk. Berarti kemenangan jauh, api dari panggang. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan kuatnya fisik, kuatnya alutsista. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kemenangan kepada siapapun. Allah ngasih tahu rumusannya apa. Awas jangan punya riba, jangan punya. Makanya Pak Dirman kalau mau keluar Pak tanya pasukan, ada yang punya hutang enggak? Kenapa? Kata Ibnu Qudama, ar-riba asluhul i'arah. Riba itu dasarnya, pangkalnya hutang. Orang hutang, riba itu dasarnya apa Pak? Karena kita nginjem, betul nggak? Coba kalau kita nggak nginjem. Makanya Pak Dirman Pak, kenapa menang? Padahal beliau diabetes, ditandu Pak. Nggak ketangkep tuh Pak itu. Kenapa? Bukan hanya dirinya, pasukannya. Ada yang punya hutang nggak? Saya Kang Mas. Berapa hutangnya? Dibayar. Baru keluar Pak. Ini subhanallah. Mau beli baju buat kemerdekaan, pinjam ke pinjol. Merayakan kemerdekaan, beli ini beli itu, pinjam ke pinjol. Nonton Coldplay, pinjam duit ke pinjol. Udah nontonnya aja nggak bener, pakai pinjol lagi, penjol makannya Pak. Subhanallah.
Gitu tuh Pak ya. Nah di masjid itu kita diajarkan Pak. Jangan sampai kita kalah oleh hawa nafsu. Subhanallah. Bapak kenal Pak Imam An-Nawawi. Umurnya 40 tahun. Sampai wafat nggak nikah. Tapi setiap ngaji Pak dengan Ibnu Qudamah. Apa kata Ibnu Qudamah? Aku nih kalau memberikan kajian kepada Imam An-Nawawi. Padahal saya tahu beliau tuh sampai wafatnya nggak nikah. Tapi selalu kelihatan rambutnya basah. Seperti orang baru pengantin, baru honeymoon Pak. Ya fresh tuh Pak. Subhanallah wangi rambutnya basah. Bapak udah nikah kering terus Pak. Subhanallah. Kaget tuh nanya. Nawawi. Kamu kan belum nikah. Iya guru. Tapi kok bisa rambutnya kayak orang habis mandi janabah. Wangi betul, ini parfum orang habis mandi janabah. Ketawa Imam An-Nawawi. Gimana ceritanya? Saya itu, Syekh, kalau malam itu selalu Allah kirim bidadari. Di waktu mimpi Pak. Jadi beliau jaga dirinya, syahwatnya, akhlaknya Pak. Tanpa harus nikah Pak. Malamnya dalam mimpi Allah kirim bidadari itu Pak. Halal gak kayak gitu Pak? Halal gak? Halal, tapi jangan diniatin ya Allah tidur saya kirim bidadari surga Al-Fatihah. Jangan tuh. Subhanallah. Bapak kalau jaga iman Pak, Allah maha tahu Pak, Allah kirim nanti Pak. Subhanallah, luar biasa itu tuh Pak. Subhanallah. Makanya beliau nggak perlu bidadari dunia Pak. Ya, orang yang jaga kehormatan diri Pak, Allah kirim bidadari surga. Subhanallah. Nih Bapak nikah berkali-kali belum pernah hadir bidadari Pak. Kenapa? Kalau mata kita bocor, hati kita bocor, di bawah perut bocor Pak, bocor udah. Sehingga yang halal nggak kelihatan nikmatnya Pak. Itulah para pahlawan kita Pak. Ditanya, ada yang punya hutang nggak? Saya Kiai, dibayar. Jadi ketika keluar itu nyaris zero riba Pak. Zero riba. Ini subhanallah ada tentara bunuh polisi, polisi bunuh tentara. Karena apa itu? Hutang di antara keduanya. Betul nggak? Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz yang baik hati, satu pertanyaan. Nabi Musa berperang dengan Fir'aun, jelas fakta bukan data. Data kan ada jasa palsu data, fakta tidak. Maka yang diperangi Fir'aun, yang memerangi adalah Nabi Musa dakwah, bisa menyelamatkan kaumnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, fakta, yang diperangi Namrud, seorang diri yang selamat diri sendiri. Sekarang Ustadz, kita untuk memperjuangkan kejujuran, keadilan, yang depan teriak akbar, yang sini teriak akbar, sama akbar. Bagaimana Ustadz solusinya? Terima kasih. Ayatnya Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami merdekakan Bani Israel sebagai bangsa dari penjajahan Fir'aun. Bani Israel sempat dijajah oleh Mesir dengan pimpinannya Fir'aun 320 tahun. Cocok nggak Pak dengan kita dijajah Belanda? Hebat Pak, bangsa kita ini hebat sejarahnya. Ya, berarti dijajah Bani Israel sejak wafatnya Yusuf. Yusuf ke mana? Ke Musa berapa tahun Pak? 320 tahun. Setelah Yusuf Nabi siapa? Setelah Yusuf Syuaib.
Setelah Syuaib, menantunya siapa? Musa. 320 tahun. Jadi sejarah kita ini hebat Pak. Qur'ani betul. Nah, Bani Israel terbebas ketika Musa datang. Betul nggak? Jadi dalam sebuah perjuangan kemerdekaan butuh demen orang. Sekarang coba kita lihat. Musa itu sosok seperti apa? Apakah semua orang bisa seperti Musa? Tidak. Dimulai dari mana Pak? Ibunya. Semua yang lahir bayi laki-laki apa? Dibunuh. Pertanyaannya kenapa Musa selamat Pak? Karena ibunya disuruh oleh Allah. Apa itu? Fa'alkihi fil yammi. Bayi Musa lempar kemana? Lempar ke sungai Nil. Mengorbankan anak Pak. Ternyata ayat ini cocok dengan 214-215. Al-Baqarah. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika di Mekah Rasul, kapan sih datang pertolongan Allah? Nih kita ini diusir ke Habasyah, diusir ke Taif, dibunuh kita. Sumayyah menjadi perempuan yang pertama kali syahid tuh Pak. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, kita dizalimi. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang ya Rasulullah? Kata Nabi, dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Apa Pak pemantik untuk mendekatkan kita agar kemenangan nggak jauh Pak? Subhanallah. Lihat ayat 215-nya. Wa sayaquluna madza yunfikun. Apa yang kalian infakkan? Infak itu memberi, bukan apa-apa. Menerima. Selama karakter kita begini, ingin terus diberi, apalagi nyopet dari negara Pak. Selama itu nggak akan menang. Musa saja menjadi pahlawan dikorbankan oleh ibunya, disedekahkan. Kalau Musa tidak dikorbankan, Musa selamat nggak? Subhanallah. Maka korbankan apa yang Bapak punya. Apa? Ego. Maka korbankan apa yang Bapak punya. Apa itu? Riba. Lunasi semua Pak. Keluarkan keburukan-keburukan Bapak. Nanti Allah akan lahirkan Musa. Korban yang paling berat, sedekah yang paling berat Pak, mensedekahkan anak, betul nggak? Anak dilempar ke sungai Pak. Fa'alqihi fil yam. Hei ibunya Musa, lemparkan bayi Musa ke sungai. Jadi karakter bangsa yang mau merdeka senang sedekah. Maka Pak Dirman nanya, siapa yang punya hutang di antara kalian? Selama Bapak begini terus Pak, selama itu jauh kemenangan dari Indonesia Pak. Paham Pak ya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ihfaz Indonesia. Ij'alha biladan mubarakah. اجعلها بلادا مباركة وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج. عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.